Nah kalau misalnya Ko Andre sendiri kan suka foto-foto gitu, apakah emang hasilnya semuanya bagus atau enggak? Ataupun ya kayak tadi di awal-awal kan masih belajar-belajar gitu kan? Wah, ini Gimana tuh? membocorkan rahasia. Terus emang apa namanya terganggu dengan adanya si apa namanya nggak punya kamera, jadi bisa pakai Ya, handphone juga ya? betul. Gitu. Bisa pakai handphone juga. Jadi yang misalkan nih punya bisnis online di rumah kayak gitu kan, jangan patah semangat karena pakai handphone juga bisa. Asalkan mungkin ada tips-tipsnya nggak? Tipsnya, nah itu. Kayak misalkan Nah, itu buat dia fotografi produk gitu. yang harus kita perhatikan. Jadi ada beberapa hal yang untuk mempromosikan satu produk itu beda-beda. Misalkan kayak food fotografi. Nah, gimana caranya memotret supaya makanan itu harus nampak Makanan lezat. lezat. Jadi kalau ini makanan enak, nah gitu kan. Atau kalau produk yang bukan untuk dimakan gitu ya, harus bisa menarik orang untuk mau membeli produk itu. Nah, itu pasti dengan bantuan ada bantuan pakai lighting, ada bantuan misal pakai softbox yang kecil untuk mini gitu studio ya. kayak gitu-gitu. Nah, itu Nah. bisa. Ya, ini kita udah di teman-teman kan udah lihat ya maksudnya di depan kayak ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Apakah bisa dipakai juga buat food fotografi ataupun ya produk buat fotografi produk gitu? Bisa. Kayak Sangat misalkan, bisa. Ini apa nih? Nah, ini ada tripod kecil. Tripod kecil. Tripod kecil ini bisa kita pakai untuk HP. Dan kalau ini sih sebenarnya bisa untuk kamera. Bisa untuk kamera juga? Bisa untuk kamera. Kamera DSLR juga bisa? Bisa. 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 Saya pernah coba menopang 5D Mark III dengan lensa 70-200. Ini tahan. Masih tahan. Masih tahan. Padahal sekecil ini. Sekecil ini. Tapi tidak harus yang kayak gini. Maksudnya sekarang kan tripod juga yang murah-murah banyak. Karena hanya untuk menopang HP gitu kan, nggak butuh yang terlalu kokoh gimana juga. Nah, ini bisa kita pakai untuk motret produk. Nah, untuk lampu, kadang-kadang kalau untuk beli lampu studio tuh agak lumayan. Agak mahal juga ya, Ya kan? lumayan ya. Yang saya tahu ada yang paket yang buatan Cina itu dia satu paket satu kotak itu bisa 3-4 juta. 3-4 juta. Itu udah masuk yang murah. Itu yang murah. Itu yang murah. 3-4 juta itu yang murah. Oke. Itu yang murah untuk lampu studio. Nah, kita siasati pakai apa? Lampu meja. Lampu meja. Lampu belajar. Bisa juga itu. Bisa juga. Harus Bisa kreatif juga. berarti ya. Jadi saya akan kasih lihat ya, ada beberapa foto yang saya ngambil atau kadang-kadang juga pakai available light aja. Pakai available light. Mungkin bisa Ya, sampai nanti ditampilin. ya. Nah, ini saya motret cincin Cincin. dengan cahaya matahari aja. Wah, itu. Deketin ke jendela yang cukup bisa masuk cahaya. Nah, kita motret di mejanya aja dia dideketin gitu kan. Ya. Nah, kita atur aja di situ. Jadi cuma dengan cahaya matahari juga sebenarnya bisa. 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 Gitu. Jadi Walaupun nggak kita harus punya harus lighting, dengan gitu. lighting studio yang harganya berjuta-juta. Wah, itu modalnya susah. Saat ini ya, ekonominya ini, lagi iya, terpuruk begini. Tapi kan kalau foto-foto kayak gini kan harus ada idenya juga gitu. Jadi idenya itu ya misalkan kita lihat dari orang lain dulu Betul, mungkin ya kayak betul. gitu ya. Kita nyontek. Nyontek dulu dari orang lain. Jujur aja, saya juga masih nyontek kok. Karena untuk dapat ide original itu sangat sulit. Tapi kalau minimal kita lihat contoh, nah kita tambah dengan ide kita sedikit. Jadi nggak bener-bener nyontek Nggak bener-bener plak gitu plak, ya. Apalagi nyontek. ngambil gambar gitu ya. Betul. Itu Jangan mah sampai. Jangan sampai lah kalau ngambil gambarnya. Kalau ngambil gambar jangan sampai Melanggar kode etik gitu nanti. melanggar kode. Nah, untuk ini sendiri ini apa nih kok maksudnya? Nah, ini buat teman-teman yang seneng foto di luar, landscape dan sebagainya, tapi nggak punya kamera DSLR atau apa. Nah, kita bisa dengan HP, kita tambah filter. Nah, Fungsinya tuh buat apa sih kok? fungsinya itu kalau untuk landscape itu bisa menahan cahaya matahari. Jadi fotonya tuh mataharinya dapat, objeknya tetap bagus. Objeknya tetap bagus. Kadang-kadang pernah nggak, misalkan kamu motret di pantai, setelah foto mataharinya dapat, kamunya gelap. Wah, sering itu. Ya kan? Sering. Kayak jadi siluet gitu ya. Nah, atau misalnya kamunya dapat jelas, Mataharinya nggak mataharinya terlalu terang. terlalu terang. Gitu kan? Nah, ini fungsinya untuk mensiasati itu. Gitu. Ini. Jadi biar si mataharinya dapat, sayanya juga Saya- dapat terfoto dengan jelas. kira-kira nih harganya berapaan sih kayak gini?
Ini tuh satu paket ini ya, sebetulnya waktu saya beli tuh nggak sampai 500.000 juga enggak. Jadi ini untuk holdernya, Ya. untuk nanti ditempel di HP, HP. disesuaikan kameranya. Kan kadang-kadang HP sekarang ada yang kameranya sampai 3, 4 gitu 4, ya. iya. Nah, ini harus dipaskan nanti kamera mana yang dipakai. jadi bisa kamera bisa utama dimainkan. ya? Nah, dapat 2 filter. Satu filter ND. ND itu apa? itu jadi dia untuk menahan kalau misalnya motret air terjun, Air terjun. ya. Ya. Biar gampangnya air terjun supaya kesannya tuh airnya ngalir seperti kapas. Oh, mulus ya, lebih mulus. Mulus. Gitu ya? Nah, pakai ini. Kalau ini namanya GND. GND Jadi itu ada gradasinya. ada gradasinya. Ini kan ada, ini lebih terang, ini lebih gelap. Nah, Oh, ini untuk menahan sinar, yang gelap ini untuk menahan sinar mataharinya. Nah, objeknya taruh sini. Oke. Dan ini bisa di ini jepit, ini bisa buat semua HP, jepitin aja ke sini. Nah. Atau kalau HP yang bawah ya tinggal geser Yang yang bawah. bawah. Ini ya, tinggal geser yang atas gitu. Tergantung nanti kameranya yang mana. Udah selesai. Dapat landscape-nya dapat. Escape-nya dapat. Berarti nggak harus. Apakah kalau misalkan udah pakai filter nih harus jadi juga nggak sih kayak gitu? Tergantung. Ada yang perlu diedit, ada yang nggak usah. Ada yang nggak usah. Nah, Tapi lebih memudahkan untuk Lebih memfilter memudahkan. cahaya mungkin ya. betul. Ya. Untuk proses editing lebih mudah. Nah, untuk kamera sendiri apakah ada yang kayak filter kayak gini sih? Ada. Ada. Saya kasih lihat ya, coba nih ya. Sorry, ini kotaknya sudah ke medan perang Kira-kira. soalnya. Nih, lihat. Kayak kotak-kotak ini ya. Zaman dulu gitu ya. Kotak ransum. Nah, Kayak ini, kotak ransum. Nah, itu benar. Ransum. Tapi bukan ransum di sini. Bukan makanan. nah, ini untuk holdernya. Ini holdernya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di kamera, kita bisa pakai ini. Sama dengan yang tadi kan, cuman ini lebih besar. Lebih besar. Kita pasang di sini. Kita contohin aja ya. Ini kita biasanya kalau beli untuk tempelan ininya ada 2. Kalau ada di dua. Canon itu kan ringnya 77. Ringnya 77. Saya pakai ini, Heeh. baru ke sini. Oke. Cuman kalau si Kalau misalkan Fuji, saya langsung. pakainya ring 72. Oh, 72. Jadi setiap lensa itu beda-beda ya? Dan kita bisa beli, ininya bisa beli. Nah, itu terpisah. Nah. Sama kan dengan yang tadi? Wah, iya juga. Dengan ini? Sama. Cuma ukurannya aja deh. Sama yang kan? beda. Ukurannya aja. Ukurannya Nah, filternya pun sama. Ini yang GND GND. Yang tadi itu ya. gitu ya. Nah, ini Ada. sama, tinggal masukin aja ke sini. Oke. Pasang Nah, di tripod. Pasang di tripod. Oke. Jadi, nah kalau memang kita sudah punya kameranya, nggak akan terlalu mahal lah nambah kayak gininya kan. Tapi kalau yang belum punya, belum beli kameranya, belum beli belum beli ini, ya. cukup berat kan? Ya. Sedangkan saya butuh, ya udah solusinya Pakai HP. apa? Jadi nggak Saya usah pakai ini. dianggap ribet juga ya. Nggak maksudnya usah kalau dianggap misalkan ribet. mau foto-foto bagus juga ya. Betul. Karena di HP juga ada ya kayak gini-gini gitu, maksudnya kayak filter-filter juga sebenarnya. Dan fungsinya juga sama ya. Fungsinya sama persis. Malahan kalau untuk HP yang saya tahu sekarang tipe-tipe tertentu ya, yang kelas atasnya Atasnya. itu udah nggak perlu pakai ini lagi sebetulnya. Karena di dalamnya udah ada fasilitas yang bisa seperti memakai filter ini. Gitu. Tapi kalau untuk handphone yang kita kelasnya masih menengah ke Menengah bawah, bawah. gitu ya, ini sangat membantu untuk kita dapat hasil yang maksimal. Gitu. Kan tadi ini udah giri-girinya, maksudnya kayak ya kita sebenarnya penting gak sih kalau misalkan buat yang pemula-pemula gitu? Misalkan kan kita baru belajar nih, apakah kita langsung beli semuanya kayak gini-gini juga Nggak usah. atau emang ya nanti-nanti aja dulu gitu? Sebetulnya kalau fotografi itu proses. Jadi kalau kita beli langsung semua, belum juga mulai kita udah takut. Karena untuk ini sekian, harganya ini sekian, wah bisa mundur. Tapi
kita belajar step by step. Step by step. Dapat ininya, nanti butuh apa baru kita cari. Butuh apa baru kita cari gitu. Kalau misalkan ini kan saya maksudnya kayak masih belajar juga, maksudnya kayak tadi juga ini belum ngerti apa ini apa. Ada nggak tips buat misalkan milih kamera buat kayak pemula kayak saya gitu kan? Apakah mereknya apa, tipenya apa, kayak gitu ada nggak? Sebetulnya sih kalau kamera merek apapun itu bagus. Merek apapun itu bagus. Mau dia, sorry saya sebut merek semua ya. Yeah. Ada Canon, Nikon, Fuji, Sony, Olympus, apapun itu bagus. Semua bagus. Tipenya pun semua bagus. Tergantung berapa budget yang akan kita keluarkan. Oke, budgetnya ya berarti. Budget, semua lari ke budget. Tapi ada perbedaan nggak dari si misalkan kalau Sony ininya gini, hasilnya gini, kalau ini hasilnya gini, ada kelebihan kekurangan nggak dari tiap brand-brand itu? Plus minus pasti ada. Plus minus pasti ada. Cuman yang pernah saya pakai ya, saya pernah pakai tiga merek gitu ya. Kalau untuk landscape sebetulnya Sony paling oke. Landscape Sony paling oke. Jadi untuk warna langit, warna pohon, itu Lebih kontrasnya asik banget lah. Kalau main landscape pakai Sony itu udah juara aja. Gitu. Tapi kalau kita memotret orang, saya yang paling cocok itu Fuji. Karena kulit orang tuh udah nggak terlalu banyak edit lagi buat saya, gitu kan. Tapi kalau misalkan motret yang landscape pengen seperti Sony bisa. Landscape seperti Sony bisa? Bisa, cuman memang kita harus setting lagi di harus sininya. setting lagi di sininya. Kalau Sony kan nggak usah, karena settingan standarnya udah asik tuh, Yeah. udah enak banget. Kalau ini kita harus setting lagi, misalnya kontrasnya kita naikin, saturasinya kita naikin, gitu. Tapi bisa. Terus kalau misalnya yang Canon, dia tuh mirip-mirip Fuji, lebih soft ya warnanya. Lebih soft ya? Soft itu maksudnya apa sih? Jadi misalkan gini, kalau dari warna biru ke warna merah dia tuh ada gradasinya gitu. Jadi nggak langsung biru merah plek gitu nggak. Tapi dia dari biru ada biru muda gitu sampai nanti magenta sampai merah gitu kan. Nah kalau Nikon lebih mirip ke Sony. Nikon lebih mirip ke Sony. Nah jadi kalau misal dari merah biru kuning udah hajar aja gitu. Nggak ada gradasi. Tapi hasil tetap bagus. Gitu. Nah kalau misalkan buat orang-orang kayak saya nih kan pengen beli, katanya kan tadi masih ada kekurangan kelebihannya. Nah misalkan kan saya suka fotonya kan, misalkan lagi di pantai foto, terus ada sayanya juga gitu kan, saya juga. Itu lebih baik pakai si Fuji atau lebih baik pakai si Sony? Kan ada orangnya juga maksudnya. Terus ada kayak pemandangannya juga gitu. Lebih baik. Kalau menurut saya mau pakai Sony mau pakai Fuji nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting saat ngambilnya pas nggak? Oke. Gitu Jadi kan? angle ya? Angle. Karena kalau untuk warna untuk menyesuaikan itu bisa di post produksi, di editing itu bisa, selesai lah. Gitu. Tapi kalau pengambilan angle-nya udah salah, mau rusak, file yang rusak, jadi sebetulnya ya bisa dibilang foto gagal lah gitu ya. Mau diedit bagaimanapun juga susah gitu. Nah kalau misalnya Ko Andre sendiri kan suka foto-foto gitu, apakah emang hasilnya semuanya bagus atau enggak? Ataupun ya kayak tadi di awal-awal kan masih belajar gitu kan? Wah. Ini gimana membocorkan rahasia ya. Apakah emang semuanya bagus kan kita nggak tahu gitu kan. Jangan bilang-bilang ya. Jangan dulu. Misalkan saya 100 kali motret, 98-nya gagal. 98 gagal. Yang satu lumayan. Yang satu lagi agak lebih bagus dari lumayan lah. Baru agak lebih bagus ya? Baru agak lebih bagus. Itu setelah 100 foto? 100 foto, perbandingannya dari 100 foto. Tapi dengan berjalannya waktu, ya pasti saya terasa juga, feelingnya terasa, terus cara pandang saya mulai terasa gitu kan. Akhirnya ya sekarang misalkan dari 100 foto ya dibalik lah. 98-nya yang bagus, 2 yang kesenggol gitu. Kepleset gitu ya? Kepleset lah. Kepleset rasanya. Tapi memang jam terbang. Tetap fotografi itu maupun fotografi tetap jam terbang. Jadi emang harus lebih sering-sering mencoba gitu ya? Betul. Lebih sering mencoba. Dan jangan takut hasil jelek. Justru dengan hasil jelek kita belajar. Ya, oh saya tadi foto saya jadi begini, settingannya begini berarti saya salah. Harusnya bagaimana? Syukur-syukur kalau ada teman kita yang bisa kita tanya. Yang dia lebih pintar misalnya. Gitu. Kenapa hasil saya kok begini? Nanti dia akan kasih harusnya kamu mainnya diafragmanya begini, ISO-nya begini, kamu harus pakai tripod atau enggak. Nah, itu lebih nyaman. Gitu. Tapi jangan takut tetap.
Foto salah itu juga bisa bermanfaat. Foto salah bisa bermanfaat. Nah, jadi kalau saya cerita nggak akan percaya. Gimana caranya itu masuk foto salah tapi bermanfaat? Saya lupa waktu itu tahun 2013 atau 2014 atau 2015 ya. Ada satu gerakan dari masyarakat bebersih Bagendit. Bebersih Bagendit. Ada yang pernah denger nggak? Dan foto yang dipakai itu foto gagal punya saya. Itu yang dipakai. Oke, nanti kita. Jadi yang butuhnya itu mencari foto gagal, bukan foto bener. Oke. Aneh kan? Ya. Nah itu kembali lagi berarti ke sense-nya orang yang lihat berarti ya? Ke apa namanya? Sebetulnya bukan ya. Jadi itu dari komunitas pohon Indonesia penggeraknya. Nah, si ketuanya itu datang sama saya. Punya nggak foto situ Bagendit yang kotor? Oh, yang kotor. Yang Jadi, kotor. Yang kotor. Nah, yang banyak eceng gondoknya, banyak sampah gitu kan. Saya bilang banyak, tapi itu kan foto gagal, bukan foto landscape yang bener. Oke, Nah, itu Ko Andreas foto gagal. bilangnya foto gagal. Heeh. Oke. Akhirnya dilihat sama dia kan. Ini aja saya pilih. Dan itu dipakai untuk promosi acara itu. Ngerti Foto nggak? yang gagal. Harusnya foto gagal dipajang saya malu kan. Iya. Kalau ini Tapi jadi agak bangga karena jadi trademarknya acara bersih-bersih Bagendit gitu. Dulu itu kan. Jadi foto gagal pun suatu saat bisa bermanfaat. Suatu saat Gitu. gitu. Jadi kan misalkan kalau saya kan kalau udah foto gagal paling hapus gitu. Ya. Nah, Ko Andreas sama gitu juga kayaknya. Kalau saya kalau gagalnya nggak parah-parah banget sih saya simpan. No. Takutnya Jadi berguna lagi gitu. Kalau yang shake banget gitu Shake banget, kan, ya. yang udah nggak kelihatannya apa nih ya itu sudah pasti dihapus lah. Itu kan memenuhin memori buat apa gitu. Tapi kalau yang masih bisa dinikmati, saya simpen. Jadi suatu saat kalau saya buka, contoh, saya lagi ngajarin anak saya untuk fotografi sekarang. Yang jadi anak saya yang diturunin ya? besar itu kan. Jadi begitu dia foto, udah saya motret saya nggak bagus, foto saya jelek, saya kasih lihat foto saya. Tuh papi juga dulu begini. Anak saya ketawa, wah jelek banget nih gitu. Jadi memotivasi anak saya untuk, maksudnya ya foto jelek pun nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar gitu. ya. Itu aja sih sebetulnya. Tapi jadi kenang-kenangan lah. Jadi saya bisa mentertawakan diri saya sendiri lihat foto saya dulu kayak begini gitu. Memotivasi anak, ternyata dari yang jelek ada yang lebih jelek gitu. Gitu. Ada yang lebih jelek. Jadi jangan Jangan minder. Oke, terakhir Riko. Siap. Lebih milih pakai kamera atau pakai HP? Kalau saya Untuk saat saat ini dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya. Karena beda situasi. Kalau saya niatnya mau foto yang serius, yang saya suatu saat mungkin mudah-mudahan foto saya kepilih untuk pameran misalkan, atau ada orang yang mau beli foto saya kan foto pakai kamera yang benar. Tapi kalau saya hanya untuk kenang-kenangan, memori saya nanti saya pernah datang ke tempat ini, pernah lihat kegiatan ini, cukup dengan HP kalau saat ini. Karena kamera HP itu sudah sangat mumpuni untuk yang saat ini. Gitu. Saya lihat kan ada tipe-tipe tertentu, merek-merek HP tertentu yang dia memang udah unggul. Bahkan saya tahu ada satu merek yang saat ini sangat dipakai oleh fotografer terbaik di Indonesia. Jadi di kemana-mana dia cuma bawa HP. Kemana-mana cuma HP? Betul. Itu fotografer profesional? Dia fotografer profesional. Boleh saya sebut nama nggak? Boleh. Boleh. Namanya Darwis Triadi. Wah, itu dia pakai HP sekarang? Dia pakai HP dan saya pernah melihat proses fotonya beliau di Cirebon waktu itu, motret pengrajin batik. Pengrajin batik. Dan dia nggak pakai kamera Jadi, DSLR atau mirrorless, enggak. Dia pakai HP. Dan tapi walaupun dengan pakai HP ya, dia penggarapannya tetap serius. Jadi jangan Gitu. asal-asalan ya. Jadi nggak asal juga. gitu. Jadi dari segi angle-nya, dari pengaturan si objeknya, dia benar-benar perhatikan datangnya cahaya dari mana. Dan hasilnya tuh ya, saya yang pakai kamera ini kalah sama yang pakai HP. Jujur aja. Dia pakai, boleh sebut mereknya, HP-nya dia apa gitu? Kalau nggak salah itu dia pakai Oppo Reno. Oppo Reno. Dia pakai Oppo Reno. Betul. Kalau nggak salah dia masih jadi ambassador deh sampai sekarang. Buat Oppo Reno? Untuk Oppo Reno. Keren. Dari HP masih dipakai. Oke.
Oke, mungkin segitu aja karena mungkin emang waktunya juga terbatas ya. Ini masih baru awal-awal nih. Nanti kita ada part-part selanjutnya yang bakal lebih dalam lagi buat buat ngejelasin soal si fotografi ini ya, Ko ya. Betul. Nanti kita bakal ada fotografi produk, fotografi street juga mungkin kita nanti coba-coba ya. Bisa. Fotografi street juga ya. Jadi Tips jangan and trick. tips and tricks ya. Betul. Tips and trick untuk si fotografi itu sendiri. Dan jangan lupa buat subscribe dan like dan komen. Saya Aprinda dan Saya Andreas Wadi. pamit undur diri. Bye.